Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri dari STT Dr. KZ Mutakin. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Introducing Real-Time System. Waktu nyata itu apa? Sistem apapun yang mempunyai respons deterministik tetap. Waktu nyata itu apa sih? Sistem apapun yang mempunyai respons deterministik terhadap peristiwa tertentu dapat dianggap waktu nyata. Jika sistem dianggap gagal ketika tidak memenuhi persyaratan waktu, maka sistem tersebut harus real time. Bagaimana kegagalan didefinisikan dan konsekuensi dari kegagalan sistem dapat sangat bervariasi. Rentang persyaratan waktu. Yang pertama, untuk mengilustrasikan tentang rentang persyaratan waktu yang dapat dihadapi beberapa sistem berbeda yang memperoleh pembacaan dari konverter analog ke digital atau ADC. Yang kedua, sistem kontrol yang diatur untuk mengontrol suhu berbesi solder. Bagian dari sistem yang diperhatikan adalah MCU, ADC, sensor, dan pemanas. MCU bertanggung jawab untuk hal-hal berikut: mengambil pembacaan dari sensor suhu melalui ADC, menjalankan algoritma kontrol loop tertutup, menjaga waktu suhu konstan di ujung besi solder, menyesuaikan output pemanas sesuai kebutuhan. Di sini ada gambar MCU Controlled Soldering Iron. Karena suhu ujung tidak berubah dengan sangat cepat, MCU mungkin hanya perlu memperoleh 50 sampel ADC per detik atau 50 Hz. Algoritma kontrol yang bertanggung jawab untuk mengatur pemanas untuk menjaga suhu konstan berjalan lebih lambat lagi 5 Hz. Di sini ada gambar MCU with external ADC. ADC akan menegaskan jalur perangkat keras, menandakan konversi telah selesai dan siap bagi MCU untuk mentransfer pembacaan ke memori internalnya. Pembacaan MCU ADC memiliki waktu hingga 20 milisecond untuk mentransfer data dari ADC ke memori internal. Sebelum pembacaan baru perlu dilakukan seperti terlihat pada diagram berikut. MCU juga perlu menjalankan algoritma kontrol untuk menghitung nilai terbaru untuk keluaran pemanas pada 5 Hz atau 200 milisecond. Kedua kasus ini, walaupun tidak terlalu cepat, adalah contoh persyaratan real time. Di sini ada gambar free running 50 Hz ADC. Pembacaan ADC kita dapat memiliki menganalisis jaringan bandwidth tinggi atau osiloskop yang akan membaca ADC dengan kecepatan puluhan GHz. Pembacaan ADC entah kemungkinan akan diubah menjadi domain frekuensi dan ditampilkan secara grafis pada panel depan resolusi tinggi puluhan kali per detik. Sistem seperti ini memerlukan sejumlah besar pemrosesan untuk dilakukan dan harus mematuhi persyaratan waktu yang sangat ketat agar dapat berfungsi dengan baik. Di tengah-tengah spektrum Anda akan menemukan sistem seperti pengontrol gerak loop tertutup yang biasanya perlu menjalankan loop kontrol PID antara ratusan Hz hingga puluhan kHz untuk memberikan stabilitas dalam sistem yang bergerak cepat. Cara menjamin perilaku real time.
Salah satu termudah untuk memastikan sistem melakukan apa yang dimaksud adalah dengan memastikannya sesederhana mungkin, namun tetap memenuhi persyaratan. Ini berarti menolak keinginan untuk memperumit tugas sederhana secara berlebihan. Selanjutnya, perangkat keras. Sistem real-time asli keras masih menjadi pilihan untuk toleransi yang sangat ketat dan atau persyaratan waktu yang cepat. Hal ini dapat diimplementasikan dengan logika digital diskrit, komponen analog, logika terprogram, atau komponen terintegrasi khusus aplikasi ASIC. Jika diterapkan dengan mempertimbangkan penghematan daya, ASIC dapat dibuat agar mengkonsumsi daya lebih sedikit dibandingkan solusi berbasis MCU. Secara umum, perangkat keras memiliki keuntungan daya melakukan operasi secara paralel dan instan. Ini tentu saja merupakan penyederhanaan yang berlebihan dibandingkan dengan MCU inti tunggal yang hanya memberikan ilusi pemrosesan paralel. Firmware bare metal. Implementasi bare metal memiliki keuntungan karena kode pengguna memiliki kendali penuh atas semua aspek perangkat keras. Satu-satunya cara agar eksekusi kode loop utama dapat diinterupsi adalah jika interupsi terjadi. Dalam hal ini, satu-satunya cara agar hal lain agar dapat mengendalikan CPU adalah penggunaan penyelesaian ISR yang ada atau mengaktifkan interupsi lain yang berprioritas lebih tinggi. Selanjutnya ada firmware berbasis RTOS. Firmware yang menjalankan kernel penjadwalan pada MCU adalah firmware berbasis RTOS. Penggunaan RTOS memungkinkan sistem untuk responsif terhadap peristiwa paling penting saat melakukan tugas kompleks lainnya di latar belakang. Selanjutnya ada kerugian dari pengembangan perangkat keras real-time umumnya meliputi hal-hal berikut. Pertama, ketidakfleksibelan perangkat yang tidak dapat diprogram. Kedua, keahlian yang dibutuhkan umumnya kurang tersedia dibandingkan pengembangan perangkat lunak atau firmware. Ketiga, biaya perangkat yang dapat diprogram berfitur lengkap, misalnya FPGA besar. Selanjutnya, tingginya biaya pengembangan ASIC khususnya. Selanjutnya ada perangkat lunak berbasis RTOS. Perangkat lunak yang berjalan pada OS lengkap yang berisi unit manajemen, memori MMU, dan unit pemrosesan pusat atau CPU dianggap sebagai perangkat lunak berbasis RTOS. Di sisi perangkat keras umumnya terdapat lebih banyak inti CPU yang beroperasi pada kecepatan jam lebih tinggi. Di sisi perangkat lunak ada banyak sekali solusi sumber terbuka dan milik vendor untuk tumpukan jaringan, pengembangan UI, penanganan file, dan sebagainya. Selanjutnya, perangkat lunak OS yang dibuat dengan cermat. Mirip dengan perangkat lunak berbasis RTOS, OS standar memiliki semua perpustakaan dan fitur yang mungkin diminta oleh pengembang. Namun, yang kurang adalah fokus yang ketat pada pemenuhan persyaratan waktu. Secara umum, sistem yang diimplementasikan dengan OS tradisional akan memiliki perilaku yang kurang deterministik dan tidak ada yang benar-benar dapat diandalkan dalam situasi keselamatan kritis. Kernel Linux dengan patch frame PTRD adalah contoh bagus yang
contoh bagus dari sistem real-time jenis ini. Definisi RTOS. OS seperti Windows, Linux, dan macOS diciptakan sebagai cara untuk menyediakan lingkungan pemrograman yang konsisten, yang mengabstraksi perangkat keras yang mendasari untuk mempermudah penulisan dan pemeliharaan program komputer. Mereka menyediakan pemrograman aplikasi dengan banyak primitif berbeda seperti Triad dan Mutex yang dapat digunakan untuk menciptakan perilaku yang lebih kompleks. Misalnya dimungkinkan untuk membuat program multi-utas yang menyediakan akses terlindungi ke data bersama. RTOS adalah singkatan dari Real-Time Operating System atau Sistem Operasi Real-Time. RTOS adalah sebuah sistem operasi yang dirancang khusus untuk menjalankan aplikasi real-time, di mana respon yang cepat dan terjamin terhadap peristiwa atau stimulus eksternal adalah kritis. RTOS biasanya digunakan dalam sistem yang membutuhkan penjadwalan tugas yang ketat dengan waktu yang sangat singkat, seperti kendali industri, peralatan medis, kendaraan otonom, dan sistem embedded lainnya. RTOS mengoptimalkan penjadwalan tugas, alokasi sumber daya, dan manajemen interaksi perangkat keras untuk memastikan kendala waktu nyata. Di sini ada gambar multi-thread shared memory. Aplikasi sebelumnya tidak mengimplementasikan primitif Triad dan Mutex, hanya memanfaatkan implementasi sebenarnya dari Triad dan Mutex. Ditangani oleh OS ini memiliki beberapa keuntungan. Kode aplikasinya tidak terlalu rumit, lebih mudah untuk dipahami, primitif yang sama digunakan terlepas dari pemrogramnya, sehingga lebih mudah untuk memahami kode yang dibuat oleh orang yang berbeda. Portabilitas perangkat kerasnya lebih baik dengan tindakan mencegah yang tepat. Kode dapat dijalankan pada perangkat keras apapun yang didukung oleh OS tanpa modifikasi. Mutex digunakan untuk memastikan bahwa hanya satu thread yang dapat mengakses data bersama pada satu waktu. Dalam kasus OS tujuan umum, setiap threadnya akan dengan selalu menunggu mutex tersedia tanpa batas waktu sebelum melanjutkan untuk mengakses data bersama. Di sinilah RTOS berbeda dari OS tujuan umum. Dalam RTOS, semua panggilan sistem pemblokiran terikat waktu pada menunggu. Mutex tanpa batas waktu. RTOS memungkinkan penundaan maksimum untuk ditentukan. Misalnya, jika thread 1 mencoba memperoleh mutex dan masih belum mendapatkannya setelah 100 milsecond atau 1 detik, maka thread 1 akan terus menunggu hingga mutex tersedia untuk memastikan bahwa hanya satu thread yang dapat mengakses data bersama pada satu waktu. Dalam kasus OS tujuan umum, setiap threadnya akan dengan selalu menunggu mutex tersedia tanpa batas waktu sebelum melanjutkan untuk mengakses data bersama. Di sinilah RTOS berbeda dari OS tujuan umum. Dalam RTOS, semua panggilan sistem pemblokiran terikat waktu pada menunggu. Mutex tanpa batas waktu. RTOS memungkinkan penundaan maksimum untuk ditentukan. Misalnya, jika thread 1 mencoba memperoleh mutex dan masih belum mendapatkannya setelah 100 milsecond atau 1 detik, maka thread 1 akan terus menunggu hingga mutex tersedia.
OS apapun yang menyediakan cara deterministik dalam mengeksekusi potongan kode tentunya dapat dianggap sebagai OS real-time. Definisi RTOS ini mencakup sejumlah sistem yang cukup besar. Ada beberapa karakteristik yang cenderung membedakan satu aplikasi RTOS dari yang lain. Seberapa sering tidak memenuhi tenggat waktu real-time dapat diterima dan seberapa parah tidak memenuhi tenggat waktu real-time. Tentang aplikasi RTOS yang berbeda biasanya dikelompokkan ke dalam 3 kategori: sistem real-time keras, tegas, dan lunak. Dalam implementasi RTOS, jumlah waktu maksimum untuk menunggu mutex tersedia ditentukan jika TR1 menetapkan bahwa harus memperoleh mutex dalam waktu 100 milisecond dan masih belum menerima setelah 101 milisecond. TR1 akan menerima pemberitahuan bahwa mutex belum diperoleh tepat waktu. Batas waktu ini ditentukan untuk membantu menciptakan sistem deterministik. Hard real-time system. Sistem hard real-time harus memenuhi tenggat waktu 100% setiap saat. Jika sistem tidak memenuhi tenggat waktu, maka dianggap gagal. Beberapa contoh sistem hard real-time dapat ditemukan perangkat medis seperti alat pacu jantung dan sistem kontrol dengan parameter yang dikontrol sangat ketat. Dalam kasus alat pacu jantung, jika alat pacu jantung melewati tenggat waktu untuk memberikan denyut listrik pada saat yang tepat, hal ini akan menyebabkan kematian pasien. Inilah sebabnya alat pacu jantung didefinisikan sebagai sistem yang sangat penting bagi keselamatan. Prime real-time system. Berbeda dengan sistem hard real-time, sistem real-time perusahaan harus memenuhi tenggat waktu hampir sepanjang waktu. Sebagian besar sistem kontrol mirip dengan besi solder pada contoh sebelumnya. Beberapa sampel yang dibaca sedikit di luar waktu yang ditentukan kemungkinan besar tidak akan menghancurkan kontrol sistem sepenuhnya. Jika sistem kontrol memiliki ADC yang secara otomatis mengambil sampel baru, jika MCU tidak membaca sampel baru tepat waktu, sampel tersebut akan ditimpa oleh sampel baru. Hal ini dapat terjadi sesekali, namun jika terjadi terlalu sering atau terjadi terlalu sering, maka kestabilan suhu akan terganggu. Soft real-time system. Sistem soft real-time adalah yang paling longgar dalam seberapa sering sistem harus memenuhi tenggat waktunya. Sistem ini seringkali hanya menawarkan janji upaya terbaik untuk memenuhi tenggat waktu. Memutuskan kapan akan menggunakan RTOS. Secara umum, agar RTOS berbasis MCU memiliki solusi ideal untuk masalah tertentu, RTOS harus memiliki tingkat kompleksitas Goldilocks, tidak terlalu sederhana namun tidak terlalu rumit. Yang selanjutnya, kisaran RTOS. RTOS memiliki fungsionalitas yang beragam, serta arsitektur yang ukuran prosesor yang paling sesuai untuknya. Di sisi yang lebih kecil, kami memiliki RTOS kecil yang berfokus pada MCU 832 bit, seperti FreeRTOS, KailRTX, ThreadX, dan banyak lagi. Kelas RTOS ini cocok untuk digunakan pada microcontroller dan menyediakan kernel real-time yang ringkas sebagai penawaran paling dasar. Saat berpindah dari MCU ke prosesor seperti WinRiver, VxWorks, dan WinRiver Linux,
Integrity OS Green Hills, dan bahkan Linux dengan ekstensi kernel PRIM-RT. Middleware juga dapat menjadi komponen yang sangat penting dalam sistem yang kompleks. Middleware adalah kode yang berjalan antara kode pengguna dan lapisan bawah seperti RTOS atau bare metal tanpa RTOS. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.